Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan merekam tentang hal-hal berbeda apa saja yang sudah saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung masuk intinya. Minggu ini sudah aktif rutin setelah libur lebaran minggu kemarin. Nah, hal yang berbeda yang saya lakukan minggu ini adalah sebenarnya sih nggak terlalu berbeda sih. Hal yang saya lakukan adalah merefresh mereka kembali, mengingat kembali tentang hal apa saja yang perlu dilakukan. Kalau di tim sales tentang bagaimana cara menjual, divisi marketing tentang bagaimana membuat konten yang menarik untuk orang. Nah, kenapa saya melakukan merefresh? Hari Senin saya biasa kan, saya berusaha untuk membuat anak-anak bermain roleplay dan saya menemukan ternyata setelah libur cukup panjang di libur lebaran, ternyata banyak hal yang mereka lupakan. Hal yang paling simpel yang saya temukan ada satu orang yang dulunya sebelum libur, dia sudah hafal di luar kepala tentang bagaimana cara membuka omongan ke customer. Baik itu mau pertama canvassing ketika bertemu atau via telepon. Tapi kemarin Senin, hari pertama masuk ketika saya tanyain, ternyata dia lupa. Dia bilang, sebentar Kak, saya lihat catatan dulu. Nah ini berarti, ternyata ketika kita libur cukup lama dan mereka tidak cukup aktif, hal yang terjadi adalah mereka lupa tentang hal apa yang sudah di training. Jadi, hal yang saya fokuskan minggu ini tidak memberikan materi yang baru. Sebenarnya sih masih kasih sih hal yang baru, tapi hanya sedikit. Lebih berfokus kepada ke arah merefresh. Harapannya, kita sudah off selama 1 minggu, mungkin lupa, itu hal wajar karena memori manusia kan terbatas. Jadi, kita mesti buka lagi. Kita mesti ingat lagi bagaimana caranya supaya mereka kembali terbiasa dan mereka lebih bagus ketika mereka bertemu dengan customer. Itu satu. Yang kedua tadi saya sempat sebutkan bahwa saya memberi hal yang baru tapi sedikit. Nah, hal yang saya berikan pada mereka, hal yang saya ajarkan adalah tentang mindset. Saya menemukan bahwa mayoritas di Indonesia orang-orang memiliki mindset yang salah. Contoh nih, ketika customer melakukan objection, melakukan sanggahan terhadap apa yang kita sampaikan, apa respon kita? Umumnya 99% orang sales mereka akan defensif. Mereka akan berusaha membuktikan bahwa, hey, saya nggak salah, saya benar, Anda aja yang belum ngerti. Nah, ini kembali ke mindset. Hal yang sebenarnya harus dilakukan adalah bukan membela diri kita sendiri. Karena ketika kita membela dan si customer merasa terserang, tentu dia akan balik menyerang. Sehingga ya ini jadi ya debat kusir lah, nggak ada ujung-ujungnya. Hal yang saya ajarkan adalah kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh tidak boleh menganggap kita selalu benar, customer salah. Yang kedua, kita tidak boleh berasumsi bahwa hal yang kita tahu ini mutlak benar. Nah, jadi yang saya ajarkan adalah rubah mindsetnya. Customer mau melakukan objection, itu nggak masalah. Mereka mau berpendapat lain, itu wajar, itu hak mereka. Karena kita tidak bisa mengontrol setiap orang. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Caranya, dengan kita merubah mindset kita ganti. Yang sebelumnya mungkin kita jadi defensif, ya kita sekarang ganti. Kita cari tahu, apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh pihak yang lain tadi. Ini saya mengutip dari Stephen Habit itu siapa ya? Stephen Covey kalau nggak salah mengarangnya. Dia mengatakan, mengertilah sebelum Anda dimengerti. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah merubah mindset kita. Jangan berharap orang lain, pihak lain yang kita ajak bicara, yang kita tawarin si customer dan sebagainya. Jangan berharap mereka mengerti kita. Mereka mengerti apa benefit dari produk kita. Mereka mengerti apa maksud kita. Jangan berharap seperti itu. Tapi kitanya yang harus mengerti mereka. Mereka mau apa, masalahnya apa, kebutuhannya mereka bagaimana dan sebagainya. Karena ketika kita mengerti tentang mereka, apa yang mereka inginkan, maka mereka akan merasa didengarkan dan mereka akan kembali. Mereka akan berusaha untuk mengerti kita. Jadi, lebih ke arah mindsetnya diganti. Jangan fokus ke diri kita sendiri, tapi fokusnya ke orang lain. Jangan fokus kita yang benar, kita yang selalu pasti benar karena kita lebih expert. No. Jangan fokus ke kita yang harus dimengerti, tapi fokuslah ke pihak yang lain. Kita fokus untuk mengerti pihak itu, kita fokus untuk tahu apa yang diinginkan dia, dan kita
fokus untuk tahu kenapa sih dia kok memikirkan hal seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi dua hal yang saya lakukan, dua hal yang saya pelajari juga. Yang pertama adalah setelah libur biasanya, ya mungkin nggak semua sih, setelah libur biasanya banyak orang yang karena terlalu santai jadi agak lupa apa yang sudah mereka pelajari, dan kita sebagai leader kita perlu untuk merefresh itu supaya mereka ingat. Dan yang kedua, mindset orang itu tidak semuanya bagus, dan kebanyakan sih yang saya temukan tidak terlalu bagus, dan kita sebagai leader tentu kita perlu merubah mindset ini. Fokusnya kembali jangan di diri kita, tapi kita berusaha mengerti ke customer, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Lalu kita juga jangan berasumsi, karena asumsi selalu membawa hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sebaiknya kita tanya. Jika kita tidak mengerti, daripada kita asumsi, mestinya kita tanya supaya kita lebih mengerti apa sih yang diinginkan oleh si customer. Oke, sampai sini dulu materi Business Driven hari ini. Minggu depan saya akan record lagi tentang hal berbeda apa saja yang sudah saya lakukan. Oh ya, saya juga belum mendapatkan hasil dari materi-materi yang sebelumnya. Jadi kalau minggu depan sudah ada hasilnya, saya akan update. Kalau belum, ya saya akan hanya menceritakan, hanya merekam tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di minggu depan di materi Business Driven yang baru.